Sensei. Sehat-sehat semuanya. Sehat Sensei. Sehat Sensei. Good. Bentar ya. Ini koyang-koyang aja nih. Oh ya. Nah. Oke. Hari ini kita lanjut itu ya. Kita lanjut aktivitas ya. Jadi yang kemarin belum sempat presentasi proposalnya. Seharian ini kita akan presentasi proposalnya. Jadi kalau misalnya hari ini belum bisa semua, nggak apa-apa. Nanti di list aja sama koordinatornya Faris ya. Nanti kasih tahu sama Faris. Saya belum sempat presentasi, tapi kalau bisa selesai semua hari ini bagus juga. Jadi caranya kasih tahu aja nomornya, jangan saya, langsung aja. Nomornya berapa, langsung presentasi. Jadi presentasinya latar belakangnya, terus pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, baru metode penelitiannya seperti apa. Oke, langsung aja kalau ada yang mau presentasi silakan. Nomornya aja ya. Nomor 3 Sensei. Oke, silakan Ahmad Naufal. Oke, good. Izin presentasi proposal penelitian judulnya tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara pemerintah di SMA Negeri Banua Kalsel Bilingual Boarding School. Oke. Untuk latar belakang yang pertama, saya menyebutkan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara, lalu juga salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu withholding tax system. Oke. Kemudian sedikit tentang sekolah SMA Banua, yaitu terdapat pengajar asing sehingga penulis, yaitu saya, tertarik untuk melakukan penelitian pemotongan pajak di sekolah ini. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh bendahara SMA Negeri Banua Kalsel. Kemudian yang kedua, bagaimana kepatuhan bendahara SMA Negeri Banua Kalsel dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Dan yang ketiga, apa kendala yang dihadapi oleh bendahara SMA Negeri Banua Kalsel dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 4. Yang pertama, meninjau pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dihadapi bendahara SMA Negeri Banua Kalsel dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Yang ketiga, melakukan analisis atas permasalahan yang dihadapi bendahara SMA Banua Kalsel dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Dan yang keempat, mengembangkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bendahara pemerintah, yaitu bendahara SMA Negeri Banua Kalsel. Selanjutnya metode penelitian, di proposal saya belum menyebutkan data primer dan data sekunder apa, jadi cuma dijelaskan data primer dan data sekunder itu seperti apa, bukan data yang saya perlukan. Nah, untuk data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber pertama objek atau subjek penelitian. Seharusnya saya juga mencantumkan data primer seperti apa. Di sini, data primernya adalah hasil wawancara dengan narasumber saya, yaitu bendahara. Kemudian data sekunder, data yang tidak langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertama objek atau subjek penelitian. Di sini, data sekundernya adalah lembaran-lembaran SPT, baik juga slip gaji dari guru-guru SMA Banua Kalsel. Oke. Teknik pengumpulan datanya ada kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Untuk penelitian lapangan terbagi menjadi 2, yaitu wawancara dan studi dokumen. Terima kasih, Sensei. Oke, good. Jadi ini novel ya, tinjauan atas pelaksanaan kewajiban POTPUT PPh bendahara pemerintah di SPK SMA Negeri Banua Kalsel. Ini SMA negeri, tapi ada ininya asing. Iya, Sensei, ada kerjasama dengan yayasan luar. Oh, gitu. Oke. Good. Jadi di sini berarti dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari begitu.
Iya, Sensei, 183 hari. Tapi di tahun 2020, setahu saya ada beberapa guru yang baru masuk juga dari luar negeri. Oh gitu, oke. Jadi dia tinggal di sini kan, nggak mondar-mandir kan? Iya, tinggal di sini. Oke. Iya benar tadi kau belum buat datanya apa-apa aja. Terus gini, sebenarnya kalau yang ditinjau ini kan kau batasi di kau melihatnya untuk yang luar negeri saja atau untuk semuanya? Untuk SPDN apa SPLN atau dua-duanya? Dua-duanya, Sensei. Oke, dua-duanya. Oke, nah jadi begini ya. Kalau di pertanyaan penelitian dan di tujuan penelitiannya, karena di sini ada dua, SPDN dan SPLN, kau sebutkan ruang lingkupnya dua-duanya ya, Dek, ya. Karena akan ada terjadi perbedaan. Perlakuan kalau dia kurang dari 183 hari di Indonesia, dia akan diperlakukan sebagai SPLN. Kalau dia diperlakukan tinggal lebih dari 183 hari, dia akan diperlakukan sebagai SPDN. Oke ya, Novel ya. Jadi ini nanti untuk KTTM juga. Iya, kemungkinan besar ya, Sensei. Oke, nanti coba lebih diperdalam lagi. Apalagi ini kan dengan Turki ya kerjasamanya. Nah, di sini juga harus dicantumkan bagaimana kalau misalnya SPLN, ini kan profesional ya, guru ya, itu ada P3B-nya sendiri. Nah, jadi kalau di sini belum ada catatan mengenai tax treaty atau P3B kita dengan Turki. Padahal kemungkinan untuk menggunakan P3B kan ada kan? Iya, Sensei. Ya, jadi tolong dimention kalau memang ini mau dijadikan topik penelitian, tidak bisa hanya merefer undang-undang domestik, tapi harus juga merefer tax treaty kita dengan Turki, ya. Oke? Siap. Terima kasih masukannya, Sensei. Ya. Oke, ada lagi nomor berapa? 25, Sensei. 25. Sally Azara. Oke, Ya, good. Sensei. Silakan, Dek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Tinjauan Kepatuhan Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas pengadaan barang dan atau jasa oleh Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi. Nah, terkait latar belakangnya, jadi saya menjelaskan apa itu pajak dan juga memberitahu bahwa pajak itu adalah penyumbang terbesar pendapatan negara dan juga memberitahu salah satu sistem pemungutan yang ada di Indonesia, yaitu withholding assessment system. Nah, di sini latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah, jadi kita tahu bahwa bendahara pemerintah, salah satunya itu sekolah, itu kan mengadakan pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, di salah satu sekolah, yaitu sekolah saya dulu, SMA Negeri 3 Kota Bumi, itu banyak melakukan pembangunan. Contohnya itu pembangunan sarana dan prasarana sekolah berupa masjid, renovasi kelas, pembangunan gedung sekolah bertingkat, serta pembangunan taman sekolah. Serta baru-baru ini juga sekolah saya membangun wastafel per 1 meter di area gerbang masuk sekolah hingga gedung kelas. Jadi lumayan banyak pembangunannya. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa dari banyaknya pembangunan berarti banyak juga pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, saya ingin melihat apakah dari pengadaan barang dan jasa itu pemotongan dan pemungutan pajaknya, terutama PPh 21, 22, dan 23 itu sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum. Oke. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuannya, jadi pertama saya ingin mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh 21, 22, 23 oleh Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi. Lalu mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh 21, 22, 23 oleh Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi terkait dengan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh 21, 22, dan 23.
Sedangkan untuk metode penelitian, untuk desain dan strategi penelitian, desainnya yang saya gunakan itu adalah kuantitatif eksplorasi dan kualitatif deskriptif. Jadi untuk kuantitatif eksplorasi, saya menggunakan strategi penelitian arsip dokumen. Jadi saya nanti akan memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh dari Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi. Lalu saya juga menggunakan pendekatan deduktif, di mana data perpajakan yang dikumpulkan dari Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi itu dianalisis terlebih dahulu, lalu diuji apakah telah sesuai dengan teori perpajakan. Sedangkan untuk desain kuantitatif deskriptif itu saya peroleh dengan cara dengan strategi survei melalui wawancara semi structure dengan Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi. Untuk jenis dan sumber data, di sini juga saya tidak menjelaskan secara rinci, saya hanya menyebutkan bahwa saya menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik wawancara. Jadi dari wawancara ini saya mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi. Lalu wawancara ini dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dan juga apa permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi itu selama melakukan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Lalu yang kedua, saya menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini saya lakukan dengan melakukan pengumpulan data atau dokumen yang berkaitan dengan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21, 22, 23 seperti daftar transaksi belanja barang selama 2019 sampai 2020, lalu buku kas umum bendahara, faktur atau nota belanja, bukti pemotongan atau pemungutan beserta bukti penyetoran dan pelaporan pajaknya. Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, good, Sally. Terima kasih. Jadi tinjauan kepatuhan Potput atas pengadaan barang atau jasa. Dia sudah bilang kenapa pakai SMA Negeri 3 karena banyak pembangunan. It's a good reason. Ya, jangan dibilang karena dekat rumah ya. Terus Sally ini miss-nya cuma di data. Cuma bilang sekunder, primer, enggak, datanya udah oke. Teknik dokumentasi udah ada, faktur, nota belanja, bukti potput. Tapi ada di, kalau aku tidak salah, ini topik yang cukup sering untuk diambil dijadikan KTTA ya. Jadi kalau bisa ya topik-topik yang dulu ya, dan bedanya dengan penelitian terdahulu itu tolong dikasih tahu sekali lagi. Tapi nilaimu bagus kan, Dek? Udah kau tanya sama si Faris kan? Sudah, Sensei. Oke, good. Oke, ada lagi? 19. Oh ya, silakan, Ge. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Sensei. Yes. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya submit kemarin untuk UTS. Judul proposal penelitian saya adalah Analisis Potensi Perpajakan atas Penghasilan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. Nah, latar belakang saya mengambil topik ini sebagai penelitian. Yang pertama adalah karena eksistensi lembaga keuangan mikro di Indonesia saat ini sangat vital bagi perekonomian berbagai daerah di Indonesia. Okay. Nah, kemudian eksistensi LKM juga menjadi sangat dekat dengan masyarakat daerah, sebab pendiriannya menggunakan kebijakan khusus yang dapat disesuaikan dengan budaya atau kearifan lokal setempat, dan memberikan akses jasa keuangan yang lebih besar bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, salah satu LKM yang masih eksis saat ini di Indonesia adalah Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. Nah, LPD ini merupakan lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh Desa Pakeman atau Desa Adat di Provinsi Bali. Dan perkembangannya itu sangat pesat hingga saat ini. Pada tahun 2016 kemarin, itu ada data bahwa udah ada 1.433 unit LPD yang tersebar di seluruh desa Pakeman di Bali. Kemudian dari data Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali tahun 2017 juga menyatakan bahwa total aset LPD itu mencapai 15,5 triliun, serta melibatkan pengurus dan karyawan sebanyak 7.882 orang.
Nah, kalau menurut ini menyatakan bahwa produktivitas LPD juga selaras dengan laba atau penghasilan yang diperoleh oleh LPD. Nah, menurut jika berdasarkan Undang-Undang PPH, maka penghasilan dari LPD ini termasuk pada objek pajak. Dan LPD juga bukan merupakan subjek pajak yang pengecualian subjek pajak berdasarkan Undang-Undang PPH. Namun faktanya hingga saat ini LPD belum memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ada penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya yang berjudul Ambiguitas Perlawanan Pajak Lembaga Perkreditan Desa. Nah, artikel jurnal ini menyampaikan bahwa pengelola LPD itu sudah memiliki kesadaran akan adanya potensi pajak dari penghasilan yang dihasilkan oleh LPD. Namun, pengelola LPD juga berpendapat bahwa sebenarnya laba LPD karena sudah berperan besar untuk melestarikan adat dan budaya Bali, serta semua labanya memiliki tujuan sosial, sehingga tidak seharusnya dikenakan pajak. Nah, pada penelitian tersebut juga menyatakan secara singkat dari sisi Fiskus, bahwa Fiskus berpendapat bahwa penghasilan yang diperoleh LPD seharusnya merupakan objek pajak. Apabila dipaksakan untuk menetapkan NPWP secara jabatan terhadap LPD, itu dapat menimbulkan perlawanan yang melibatkan hampir seluruh desa adat di Bali. Nah, kondisi tersebut yang membantu saya untuk meneliti terkait seberapa signifikan potensi pajak atas kegiatan usaha LPD dari perspektif Fiskus, serta bagaimana pertimbangan pelaksanaan pemajakannya di lapangan. Nah, saya mau penelitian ini berbeda dengan penelitian terkait yang saya sebutkan sebelumnya, karena di penelitian ini memfokuskan pembahasan pada potensi perpajakan atas penghasilan LPD dari sisi Fiskus. Sedangkan penelitian sebelumnya itu membahas kesadaran pelaku usaha LPD tentang kewajiban perpajakannya. Nah, jadi pertanyaan penelitian yang saya ajukan adalah bagaimana potensi perpajakan atas penghasilan lembaga perkreditan desa di Provinsi Bali dan bagaimana pertimbangan pemajakan atas penghasilan lembaga perkreditan desa di Provinsi Bali. Tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab pertanyaan tadi. Kemudian untuk metode penelitian, penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian survei. Nah, saya memilih strategi penelitian survei karena memungkinkan pengambilan data dari informan secara detail, lengkap, melalui pembandingan dan penjelasan dari pengalaman, pengetahuan, dan sistem informan. Kemudian dari data primer yang saya butuhkan dalam penelitian ini adalah pemaparan potensi perpajakan atas penghasilan LPD dan pertimbangan pelaksanaannya di lapangan dari sudut pandang Fiskus. Nah, saya juga membutuhkan data sekunder pada penelitian ini. Namun saya kurang menjelaskan secara detail untuk jenis data sekunder yang sensitif. Nah, data sekunder yang saya butuhkan ini adalah jumlah LPD yang sudah mendaftar atau mendapat NPWP, kemudian jumlah penghasilan LPD secara garis besar di Provinsi Bali, dan juga bagaimana proporsi alokasi penghasilan LPD untuk corporate social responsibility atau CSR-nya. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah teknik wawancara kepada pihak Fiskus yang memiliki pengalaman kerja di Satuan Unit Kantor Pajak di wilayah Provinsi Bali, dan juga pengumpulan data sekundernya melalui tinjauan pustaka atau tinjauan literatur. Ya, sekian presentasi dari saya, Sensei. Oke, thank you ya. Jadi masalahnya di sini kan, Ge, ada yang minta kalau ini dikecualikan dari objek pajak, begitu toh penghasilannya? Iya, Sensei. Menurut pengelola LPD. Menurut siapa? Pengelola LPD yang berpendapat seperti itu. Oke, jadi gini, Ge. Kalau sepanjang tidak diatur di undang-undang, baik itu undang-undang PPH atau undang-undang kemudahan berusaha atau cipta lapangan kerja yang barusan, kalau dia tidak menjadi pengecualian atas objek pajak, ya itu tidak akan bisa dikecualikan dari objek pajak. Yang baru-baru dikecualikan dari objek pajak itu adalah penghasilan dari SHU koperasi, ya itu ada di Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dan
penghasilan yang diperoleh oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi so far LPD ini belum penghasilan LPD ini belum dikategorikan sebagai penghasilan yang belum dikecualikan dari objek pajak. Jadi sepanjang tidak ada lagi perubahan undang-undang Cipta Lapangan Kerja, ya dia belum akan dikategorikan sebagai undang-undang non objek pajak. Begitu ya, Ge ya. Kau udah tahu sendiri kekurangannya apa ya? Berarti aku memang cuma ngurangin 5 aja dari data. Oke. Ada yang lain lagi? Thank you, Ge ya. Matur suksma ya. Terima kasih, Sensei. Ya, ada nomor berapa lagi? 13, Sensei. Nomor 2. 13. Habis itu berapa tadi suaranya aku dengar? Nomor 26, Sensei. Habis 13, 26. Habis, oke, 13 baru 26. Oke, 13. Ya, silakan. Fadila. Ya, terima kasih, Sensei. Jadi, saya akan membahas mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Pembebanan Biaya Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dan Penerimaan di KPP Pratama Kudus. Latar belakang saya mengambil topik ini berangkat dari pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR menurut Taridi, yaitu suatu konsep bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab di bidang ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan. Jadi dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan perlu untuk menjaga citra baik di mata masyarakat, salah satunya dengan menggunakan CSR. Namun dengan adanya CSR ini akan menambah pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengurangan laba perusahaan. Di sini nanti akan berhubungan dengan aspek perpajakan perusahaan. Pajak sendiri kalau menurut pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan sudut pandang. Kalau menurut pemerintah merupakan pendapatan, menurut perusahaan akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan. Sehingga perusahaan akan cenderung untuk mengecilkan jumlah pajak terutang. Salah satunya dengan membebankan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPh. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk memperhatikan pengecualian biaya yang dapat dikurangkan yang diatur dalam pasal 9. Nah, kedua pasal ini nantinya akan menyebabkan koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Beberapa jenis CSR sendiri juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010. Tapi CSR sendiri tidak hanya 1 dan 2, melainkan ada banyak jenisnya, namun masih belum semua jenis CSR diatur dalam undang-undang maupun peraturan turunnya. Sehingga kalau menurut Dewangga perlu dilakukan pengungkapan CSR melalui laporan berkelanjutan atau sustainability report. Dalam menjaga legitimasi yang diperoleh, perusahaan tidak akan melakukan kegiatan yang akan merusak citranya di mata masyarakat. Karena tujuan CSR sendiri tadi kan untuk memperoleh citra baik di mata masyarakat. Jadi apabila perusahaan melakukan pengungkapan CSR, maka perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajaknya. Sikap perusahaannya terhadap pengungkapan CSR ini juga akan mempengaruhi penerimaan di kantor pelayanan pajak, sehingga saya memilih untuk mengambil topik tersebut. Selain itu, dikarenakan beberapa jenis CSR juga masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dengan topik seperti ini juga telah dilakukan sebelumnya, tapi masih terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti tersebut. Dari Muzaki dan Ratmono sendiri menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara CSR dengan upaya penghindaran pajak. Menurut Taridi, terdapat pengaruh positif signifikan dan menurut Dewangga tidak berpengaruh positif signifikan maupun negatif signifikan. Dalam penelitian sebelumnya juga masih terdapat faktor yang menyebabkan bias dalam mengambil kesimpulan. Contohnya seperti sampel yang diambil tidak konsisten dan mengeluarkan dimensi ekonomi. Sehingga saya ingin membuat penambahan dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis secara konsisten dan mempertimbangkan faktor ekonomi. Selain itu, saya juga akan fokus terhadap penerimaan di KPP Pratama Kudus. Pertanyaan penelitian yang saya ambil ada 3. Yang pertama, bagaimana perlakuan pembiayaan
biaya CSR dalam aspek perpajakan? Yang kedua, apakah pembebanan biaya CSR berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan? Dan yang terakhir, apakah pembebanan biaya CSR berpengaruh terhadap penerimaan di KPP Pratama Kudus? Tujuan penelitiannya untuk menjawab pertanyaan penelitiannya, yang pertama, menganalisis perlakuan pembebanan biaya CSR dalam aspek perpajakan. Yang kedua, mengetahui pengaruh pembebanan biaya CSR terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh pembebanan biaya CSR terhadap penerimaan di KPP Pratama Kudus. Metode penelitian yang akan saya ambil menggunakan metode kuantitatif dengan strategi penelitian survei mengenai kecenderungan, opini, atau sikap subjek penelitian. Untuk jenis datanya, saya di sini hanya menyebutkan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik penelitian lapangan dan teknik penelitian kepustakaan. Dan saya belum menjelaskan secara rinci data-data apa saja yang dibutuhkan. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan akun representatif di KPP Pratama Kudus dan juga teknik penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi melalui buku, jurnal, atau sumber lainnya. Terima kasih, Santi. Oke, good. Thank you, Dek. Jadi ini mengenai corporate social responsibility. Jadi ada beberapa kategori yang boleh dikurangkan dari corporate social responsibility, ada yang tidak. Begitu toh? Nah, karena begini deh. Ini sudah menjadi concern internasional. Kalau ada beberapa perusahaan mendirikan ada beberapa perusahaan besar yang menjadikan post CSR ini untuk menggerus labanya mereka, ya. Jadi untuk mengurangi tax base-nya, ya. Jadi alasannya ya corporate social responsibility, mungkin pengabdian masyarakat, itu istilahnya kayak pengabdian masyarakat lah. Mungkin kayak zaman COVID begini, menyediakan sembako, menyediakan apalah, ya mungkin rapid test gratis, tapi kan itu diperkenankan sebagai pengurang sepanjang ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang terpenuhi. Bukan begitu? Itu aturannya kan, kan? Iya, Sensei. Jadi kalau tidak begitu, kalau tidak dibatasi, nanti labanya itu habis mengurangi ini. Padahal sebenarnya gini, sebenarnya biaya-biaya yang sudah dikurangkan itu kan biaya 3M tuh. Ya kan? Memperoleh, memelihara, dan apalah satu lagi itu 3M itu. Nah, nanti kalau dikurangin lagi biaya-biaya ini, ya habislah labanya. Apa yang nggak ada lagi yang mau dipajakin. Jadi harus ada batas-batasnya, ya, ketentuan-ketentuan yang mengatur dia bisa dikurangkan sepanjang apa. Ya kalau enggak ya loss lah semua. Misalnya kalau bantuan kepada pendidikan, keagamaan itu kan boleh dikurangkan toh. Ya, jadi harus memenuhi kriteria tertentu. Kalau tidak nanti bisa dia buat yang menerima orang dia juga, tapi dikurangin dari basis pajaknya, adil, ya kan? Oke, thank you ya, Pak Dila ya. Tadi nomor berapa yang mau presentasi? 26, Sensei. Oh ya, 26. Oh ya, Sherly Rotina. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Pengaruh Renovasi Arena GBK terhadap peningkatan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK. Latar belakangnya adalah terdapat fenomena Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan tahun 2021 di Indonesia, tepatnya di GBK dan beberapa gelanggang olahraga lainnya. Dengan adanya acara tersebut, GBK melakukan berbagai renovasi agar memenuhi standar FIFA. Pihak PPK GBK pun melakukan belanja barang dan jasa dalam rangka renovasi tersebut, yang jumlahnya pasti berbeda dengan pada saat tidak menyelenggarakan Piala Dunia U20. Kemudian dalam hal ini berarti terjadi peningkatan belanja barang dan jasa oleh Bendahara PPK GBK, di mana dalam melakukan belanja tersebut, Bendahara PPK GBK juga harus memungut PPh Pasal 22 dan memotong PPh Pasal 23.
Kemudian tujuan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh renovasi arena GBK terhadap peningkatan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang oleh bendahara PPK GBK. Yang kedua, menganalisis pengaruh renovasi arena GBK terhadap peningkatan pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa oleh bendahara PPK GBK. Yang ketiga, menganalisis kewajiban penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 oleh bendahara PPK GBK sebelum renovasi arena GBK. Kemudian yang terakhir menganalisis kewajiban penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 oleh bendahara PPK GBK setelah renovasi arena tersebut. Kemudian metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan yaitu survei. Alasannya karena dapat dilakukan beberapa kali sehingga dapat mengamati setiap perubahan yang terjadi. Data yang dibutuhkan yaitu data primer dan sekunder. Untuk rincinya, untuk rinci datanya saya tidak menyebutkannya, Sensei. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data primer dan dengan dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Baik, terima kasih Sensei. Sekian. Oke, good. Jadi karena mau ada U21 ya, U20 ya, U20 apa U21? U20 Sensei. U20. Itu apa bedanya dengan World Cup biasa? Ini yang lebih muda ya? Iya, untuk usia 20 tahun. Oh gitu. Oh iya. Kenaikan ada belanja, ya, ada belanja. Jadi, oh ya, memang benar sih. Ya, kalau ada proyek udah pasti ininya naik kan. Tapi kan kamu mengukur seberapa besar, gitu ya. Kewajibannya dan bagaimana pengaruhnya. Oke, good. Ya, jadi miss-nya itu memang tadi di data ya, Dek ya. Aku kan mintanya detail ya. Oke, thank you Sally. Ada yang lain lagi? 10 Sensei. Oke, 10 Ashar Mauli. Oke, Ashar Mauli. Oke, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal UTS kemarin dengan judul Analisis Potensi Penerimaan PPN yang Hilang terkait PMK nomor 48 tahun 2020 akibat maraknya jasa penjualan akun Netflix dan Spotify ilegal. Good. Oke. Jadi latar belakang kenapa saya mengambil judul ini karena sering saya lihat mau di sosial media ataupun di online marketplace itu banyak yang menjual akun Netflix dan Spotify dengan harga murah. Kemudian ternyata banyak dari penjual-penjual ini tuh menggunakan berbagai cara, makanya mereka bisa menjual dengan harga miring. Misalnya paling minimal mereka itu melanggar terms and condition, misal Spotify ada akun premium family untuk 6 anggota keluarga, harganya 80.000. Nah, namun mereka itu melanggar TNC-nya itu. Padahal Spotify bilang itu satu akun itu untuk 6 anggota keluarga, bukan orang lain. Tapi penjual ini memasukkan 6 orang ke akun tersebut yang bukan keluarga, sehingga mereka melanggar TNC dan harga yang dijual pun bisa murah. Nah, dari sini tuh ada potensial loss dari PPN yang akan diterima negara. Karena harusnya mereka tidak melanggar TNC itu, penerimaan negara akan lebih besar jika mereka tidak melanggar. Nah, karena akun individual itu kan harganya 50.000. Kalau mereka beli 6, harganya 300.000, PPN-nya 30.000. Sementara mereka hanya membayar PPN 8.000. Jadi ada potensial loss. Kemudian urgensinya saya membahas ini karena ada PMK terbaru itu untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah pandemi. Jadi menurut saya ini urgent untuk dibahas karena
harusnya penerimaan PPN itu dengan PMK ini bertambah, tapi karena banyaknya penjual-penjual ini, penerimaan PPN jadi terhambat. Sejauh ini, sepengetahuan saya belum ada studi literatur ataupun karya ilmiah yang lebih dahulu membahas tentang potensi penerimaan PPN yang hilang ini. Yang saya temukan yang terkait dengan PMK tersebut, PMK nomor 48 tahun 2020 itu hanya membahas tentang aspek pemajakannya dan evaluasi dampak dari PMK tersebut, bukan khusus ke analisis potensi penerimaan PPN yang hilang. Pertanyaan penelitian yang saya rancang adalah apa saja skema yang dilakukan oleh penjual ilegal ini, kemudian berapa banyak pengguna layanan Netflix dan Spotify yang menggunakan jasa penjual ilegal ini, mengapa hal tersebut memberikan dampak bagi penerimaan PPN, dan berapa potensi penerimaan PPN yang hilang akibat adanya praktik ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui skema transaksi penjualan ilegal ini. Kemudian untuk mengetahui kenyataan di lapangan mengenai perkiraan jumlah pengguna layanan Netflix dan Spotify yang menggunakan jasa penjual ilegal, dan untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari penjualan tersebut terhadap optimalisasi penerimaan pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk mengetahui besarnya potensi PPN yang hilang akibat praktik penjualan ini. Metode penelitian yang saya gunakan adalah pengumpulan data kuantitatif. Metode ini saya pilih karena penelitian ini membutuhkan data bersifat numerik untuk menentukan perkiraan potensi besarnya penerimaan PPN yang mungkin hilang dari adanya penjualan akun ilegal tersebut. Data ini kemudian nanti akan dianalisis secara statistik. Data yang saya perlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk data primer, saya membutuhkan data pengguna layanan Netflix dan Spotify tahun 2020. Kemudian data yang diperlukan adalah mengenai tempat di mana pembeli atau pengguna layanan ini membeli, apakah dari situs resmi atau dari penjual pihak ketiga. Kemudian diperlukan juga data jenis paket atau langganan yang dibeli, kapan waktu menggunakannya pertama kali, apakah sebelum PMK atau sesudah, dan lainnya. Kemudian data primer ini saya dapatkan nantinya akan didapat melalui survei kepada pengguna layanan Netflix dan Spotify. Kemudian untuk data sekunder, saya membutuhkan data statistik pengguna internet di Indonesia. Kemudian saya membutuhkan peredaran usaha Netflix dan Spotify di Indonesia tahun 2020, data realisasi penerimaan PPN dari sektor PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik tahun 2020, data terms and condition dari Netflix dan Spotify, serta data pendukung lainnya. Data ini nantinya akan didapat dari Badan atau Asosiasi Penyelenggara Statistik, dari laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan dari laman website Netflix dan Spotify, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan survei melalui link e-form atau form elektronik menggunakan teknik two-stage cluster sampling. Nah, ini perlu saya jelasin nggak sih? Apanya itu? Two-stage cluster sampling yang saya lakukan itu. Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Intinya ya saya menggunakan sampling lah untuk surveinya nanti. Oke. Terima kasih. Udah ya, Asar. Ya, berarti kau sering beli di Tokopedia ya? Enggak sih. Oh, beli juga nggak apa-apa kok. Jadi begini nih, langganan Grammarly itu untuk ngecek grammar, ya kan, kalau aku buat paper apa macam. Nah, jadi waktu aku langganan itu 600.000 tuh, dapat resmi dari LPDP. Terus aku ngobrol-ngobrol tuh di kantor. Wah,
langganan Grammarly Kak, iya aku bilang gitu, berapa 600, mahal banget katanya. Kalau di Shopee atau di Tokopedia itu ada yang 20.000, hah? Terus kalau mati account-nya diganti lagi sama dia. Jadi memang kalau copyright ini kan PPN ya, PPN atas penggunaan hak ya, hak menggunakan Netflix atau hak untuk menggunakan Spotify, misalnya banyak juga Disney Hotstar atau macam-macam lah. Itu memang satu harusnya kan dipajakin. Ya, legalnya memang harusnya dipajakin. Kedua, itu tergantung mungkin tergantung civilisasi negaranya ya. Kalau di negara maju, bajak membajak ini ya nggak ada gitu loh. Jadi orang kalau membeli Windows saja, membeli Microsoft Office itu membeli yang gratis, membeli yang asli, which is mahal, kan? Which is mahal. Tapi ya begitulah budayanya mereka. Itulah budayanya mereka. Kalau di kita kan masih price sensitive. Kita kan harus mencari ya yang murah lah, ya kan, yang nyaman di kantong. Jadi memang ini tantangan juga buat Indonesia, khususnya untuk Deja. Bagaimana mengatasi hilangnya potensi pajak. Tapi ini pikirkan juga karena waktu launching PMK 48 ini kita juga sudah tahu kalau orang kita itu ya kayak tadi yang Spotify yang harusnya 6 family, kalau tidak bisa dibuktikan kalau mereka family, itu kan akan menjadi susah sekali dibuktikan, ya, kecuali ada dalam kartu keluarga, gitu kan, ya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan ya bisa aja dibilang aku dan Ashar dan teman-teman semua di sini bisa family kalau sepanjang aku mau share akunku. Jadi memang ini tantangan tersendiri buat DJP yang mungkin unik buat negara-negara berkembang seperti kita. Tapi kalau untuk negara-negara maju ini tidak menjadi masalah karena mereka pertama sistemnya sudah bagus dan karakter wajib pajaknya juga berbeda. Jadi aku pikir tidak akan ada masalahnya akan jauh lebih ringan di negara-negara yang maju. Tapi ya it's okay. It's a good idea. Aku juga kemarin baca ini ketawa karena di kantor ada yang beli Grammarly 20.000, aku masih beli yang 600.000. Padahal itu 600.000 itu sudah diskon dari LPDP. Jadi Asar ya, ada lagi? Izin sih. Yang mau siapa izin? Saya sih, Azhar. Mau nanya. Iya, kenapa sih? Saran perbaikan sih. Oh ya, good ya. Jadi sebenarnya kalau inimu sudah, oh ya, aku kasih kau backgroundnya full mark karena bagus backgroundmu. Tapi pertanyaan penelitianmu, mengapa skema tersebut dikategorikan ilegal? Aku pikir itu sudah tidak harus dijadikan pertanyaan karena itu memang ilegal. Karena yang ilegal itu apa? Dia tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang ditentukan oleh perusahaan kayak Spotify tadi, kan dia menentukan nih nggak boleh, kalau nggak keluarga sebenarnya tidak boleh, ya kan? Tapi di situ kan ada loophole-nya yang digunakan oleh teman-teman, ya. Bagaimana membuktikan mereka keluarga apa enggak? Ya, jadi itu sebenarnya di pertanyaan nomor 2 itu mengapa skema tersebut dikategorikan ilegal? Aku pikir sudah tidak usah ditanyakan lagi, ya. Karena itu ya sepanjang tidak sesuai aturan ya udah pasti itu ilegal. Tapi perkara itu jadi gini deh ya, kalian juga harus bisa membedakan kalau di pajak ya, gini kita cerita, ada avoidance, ada evasion ya. Kalau avoidance bedanya ada penghindaran, kalau evasion itu aku butuh susah cari bahasa Indonesianya membedakannya. Nanti mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Kalau avoidance itu cenderung
tidak masalah. Karena apa? Sekarang ya, itu dirancang sedemikian rupa untuk tidak bisa disalahgunakan. Tapi peraturan kan sama seperti manusia, yang buat kan manusia tidak sempurna. Ya kan? Di mana-mana wajib pajak itu selalu lebih pintar dari orang pajaknya. Nah, jadi dengan peraturan yang ada, ya, mereka bisa menemukan loophole, ya. Mereka bisa menemukan apa sih yang kurang dengan aturan pajak ini. Nah, misalnya tadi itu aturannya si Spotify. 6 orang harus keluarga. Emang ada aturannya? Ada, harus keluarga. Bagaimana diatur kan? Loophole-nya itu. Ya. Nah, itu nggak masalah. Kalau menurutku ya. Karena tidak ada itu mereka memanfaatkan kekurangan yang ada di dalam aturan yang berlaku tersebut. Kecuali sudah ada dibilang keluarga dibuktikan dengan keluarga. Nah, kalian cheatingnya dengan memalsukan kartu keluarga, itu sudah avoidance, evasion. Itu namanya kriminal. Ya. Nah, di perpajakan kalau ada misalnya peraturan yang ada loophole-nya, ya, itu dimanfaatkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah ada aturannya tapi jelas-jelas dilanggar, ya, harusnya kau laporkan semua penjualan, tapi tidak kau laporkan, malah kau gelapkan. Nah, itu sudah kriminal, itu evasion. Karena apa? Udah jelas aturannya kau langgar. Ya kan? Nah, kalau avoidance, aturannya itu nggak jelas, ada lubangnya. Ya, kau masuk dari lubang itu. Jadi itu idarannya. Ya, besar ya. Jadi skema ini sepanjang sesuai dengan aturannya ya udah pasti ilegal. Tuh. Ya. Jadi kalau sama ini nih. Skema transaksi penjualan. Nah, kalau tujuan penelitiannya untuk mengetahui skema transaksi penjualan. Di latar belakang kan kau sudah bilang sendiri. Itu tidak perlu lagi jadikan tujuan penelitian karena apa? Dengan tadi kan dia dijual lebih murah. Ya kan? Harusnya dia kalau dia tidak berkeluarga, harus tidak ada hubungan keluarga, harus membeli personal account yang lebih mahal. Tapi karena dia memasukkan sebagai keluarga, ya, dalam tanda apostrof, ya kan, double quote unquote, itu aku pikir sudah menggerus, ya, karena akan dia dikenakan tarif yang lebih rendah, dan itu pun aku juga tidak yakin dipajakin, gitu, ya. Jadi untuk pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian aku tidak bisa kasih full mark karena yang untuk ilegal itu sudah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi, ya. Terus kalau untuk tujuan penelitian aku sih melihat ya bagaimana dia menggerus itu, aku pikir ya kau sudah menjawab sendiri di latar belakang. Gitu. Oke, Asar. Tapi kalau yang lain oke kok. Terima kasih, Sensei. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Oh, nggak ada lagi yang mau nanya kelas ini. Apa sudah nanya semua? Belum kan? Ya, yang mau tanya. Bukan mau tanya, mau presentasi. 12, Sensei. 12. Oh, maaf. Salah pertanyaan. Eli Savandwika Satya Praja. Oke, siap. Silakan, Eli. Ya, jadi saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Aset Tracing dalam Rangka Tindakan Penagihan di KPP Pratama Cimahi. Jadi di latar belakang saya membahas mengenai apa itu definisi aset tracing, ada dari BPKP, lalu Muhammad Fuad. Nah, jadi intinya aset tracing adalah kegiatan untuk mencari informasi mengenai barang yang akan dilakukan penyitaan. Nah, jadi aset tracing ini merupakan hal yang penting khususnya untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan yang besar. Ini menurut Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Nah, terus jadi efektivitas dari tindakan penelusuran aset ini akan mempengaruhi keberhasilan penyitaan yang ujungnya adalah besarnya kerugian negara yang dapat dipulihkan. Nah, jadi sudah ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai cara-caranya dan juga hambatan-hambatannya. Sehingga di penelitian saya ini
nanti akan lebih dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode-metode yang asset tracing itu tadi. Dari faktor SDM-nya, lalu teknologi dan juga kerjasama dengan pihak ketiga. Terutama yang ingin dibahas adalah teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, dari pihak ketiganya itu terutama PPATK, namun juga bisa KPK dan juga KPP lainnya. Nah, dari segi teknologi yang ingin dibahas adalah pemanfaatan teknologi informasi, yaitu Big Data Analytics. Nah, jadi terkhusus melalui media sosial, apakah teknologi ini bisa meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan asset tracing. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya adalah, apakah pelaksanaan asset tracing telah efektif dalam rangka mendukung proses penagihan, khususnya tindakan penyitaan di KPP Pratama Cimahi. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama adalah mengetahui proses penagihan di KPP Pratama Cimahi. Lalu yang kedua adalah mengetahui proses asset tracing di KPP Pratama Cimahi. Lalu yang ketiga, mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asset tracing di KPP Pratama Cimahi. Dan yang keempat adalah mengetahui efektivitas dari asset tracing dalam rangka penagihan. Nah, metode penelitian yang saya gunakan, desain penelitiannya adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu melalui wawancara dan juga pengambilan data sekunder. Lalu strategi penelitiannya ada studi literatur dengan mempelajari undang-undang, artikel, jurnal, dan juga kata-kata terdahulu. Dan juga ada metode studi lapangan dengan tadi melakukan wawancara. Lalu jenis data yang dibutuhkan ada data primer, yaitu melalui wawancara dengan seksi penagihan KPP. Lalu juga mengambil data sekunder yang berasal dari KPP, yaitu mengenai penerimaan pajak, jumlah penyitaan yang dilakukan, jumlah jurusitanya, lalu juga jumlah piutang yang belum tertagih. Lalu tadi ada wawancara. Nah, teknik wawancara yang digunakan berdasarkan strukturnya adalah struktur interviews, dan dari jumlah partisipannya dilakukan dengan one-on-one interview. Nah, terima kasih Sensei. Oke, good. Thank you Eli. Proposalnya efektivitas pelaksanaan asset tracing dalam rangka tindakan penagihan di KPP Cimahi. Terus aku kasih kau full mark di latar belakang karena sudah bagus full marknya. Nah, di pertanyaan penelitiannya, ya, kau cuma buat apakah pelaksanaan asset tracing telah efektif dalam rangka mendukung. Begitu toh? Iya, Sensei. Satu itu aja kan? Iya. Ya, memang seperti aku bilang, efektif itu ya dan efisien itu hati-hati. Ya. Kalau efektif itu ya seperti aku bilang, harus ada setting goal-nya. Ya. Jadi ini harus kalau kau menggunakan kata-kata efektif, apa tujuannya? Yang ingin kau capai dengan ini apa? Itu harus ada terstandar. Efektivitas pelaksanaan asset tracing. Ya, kalau begitu semua tagihan itu harus ada aset yang outstanding, ya, harus bisa di tracing asetnya. Itu kan semuanya harusnya kan? Iya, Sensei. Nah, itu. Jadi kalau menggunakan kata-kata efektif dan efisien ini, efektif itu harus ada tujuannya dulu. Nah, untuk mengukur itu, ya, kalau kalian nggak setting tujuan, itu ngawang-ngawang aja udah. Ya kan? Terhadap apa acuannya? Ya kan? Nah, kalau ada misalnya tujuannya, kita tahu nih, oh ini cantolannya di sini, standarnya di sini. Kalau dia 2 cm atau misalnya 10% dari target, 50% dari target. Nah, yang penting targetnya ada dulu. Ya Eli ya. Ya, jadi next time buat adik-adik semua kalau mau membuat efektif. Jadi seperti aku ulangi kayak pertemuan yang lalu. Banyak kita menggunakan kata-kata yang menurut kita tahu apa artinya, tapi itu cek lagi. Kita benar-benar tahu nggak? Gitu kan. Jadi nanti seperti ini, kapasitas dan kapabilitas. Nah, itu apa bedanya itu? Itu ada bedanya. Nah, efektif dan efisien ya. Hati-hati ya, Eli ya. Tapi nilaimu bagus kan? Iya, Sensei. Oke, good. Jadi aku hanya miss di objek aja, sisanya oke kok.
Oke, ada lagi? 11 Sensei. Saya Sensei. Oh. 15 Sensei. 11, 15. Tunggu, 11 dulu. 11 Dinda Kusuma Hesti. Orang kalau nilainya 100 mau presentasi luar biasa nih. Oh, silakan. Saya mulai ya Sensei. Nah, jadi saya akan presentasi tentang proposal penelitian saya untuk UTS kemarin. Nah, judulnya yaitu tinjauan pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 22 atas impor terhadap penurunan penerimaan pajak IKPP Pratama Jakarta. Oke. Nah, untuk latar belakang, ini kan fenomena pandemi coronavirus ini kan masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Nah, salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Di data BPS yang saya dapatkan, Indonesia itu mengalami 2 kali resesi di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, lalu yang saya dapatkan juga itu kontraksi tertinggi untuk sisi pengeluaran yaitu adalah komponen ekspor barang dan jasa. Nah, ini tuh menandakan bahwa pada ekspor barang dan jasa ini tuh sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Nah, karena ada masalah ini, terus pemerintah mengeluarkan PMK nomor 23 tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 110 tahun 2020 tentang insentif pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Nah, salah satunya itu adalah insentif pembebasan PPh pasal 22 impor untuk perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT dan perusahaan yang ada di kawasan berikat. Nah, sebenarnya perusahaan KIT dan perusahaan di kawasan berikat ini sudah mendapatkan kemudahan impor bahan baku seperti pembebanan biaya masuk, cukai, dan tidak dipungut PPN dan PPNBM. Nah, tetapi karena ada COVID-19 ini tuh impornya itu tetap turun. Nah, jadi dikasih insentif tambahan yaitu pembebasan pasal 22, PPh pasal 22 untuk kegiatan impor. Nah, bahan baku yang diimpor itu selanjutnya akan diolah dan diekspor kembali gitu. Jadi untuk mendorong ekspor juga itu tujuan dari insentif pembebasan pasal 22 impor itu. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tujuan dari pemerintah itu dapat tercapai apabila perusahaan itu mau menggunakan insentif dengan mengajukan permohonan. Nah, terus saya tertarik untuk meneliti yang penggunaan insentif pasal 22 impor ini karena di penelitian sebelumnya itu tuh hanya membahas tentang keseluruhan dari insentif yang ada di PMK itu, tidak spesifik di pasal 22 impornya. Nah, selanjutnya penelitian sebelumnya itu juga membahas secara keseluruhan di Indonesia, belum meneliti di kawasan-kawasan tertentu. Nah, itulah mengapa saya ingin meneliti di KPP Pratama Jakarta. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat pemanfaatan insentif pajak pasal 22 impor yang diatur dalam PMK itu di KPP Pratama Jakarta. Terus yang kedua yaitu apa kendala yang ada dalam pemanfaatan insentif tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruhnya pemanfaatan itu kepada penurunan pemanfaatan di KPP Pratama Jakarta. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat pemanfaatan insentif pajak pasal 22 impor, terus mengetahui kendalanya dan mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif itu kepada penurunan penerimaan pajak di KPP Jakarta.
Nah, karena kan di situ kan ada realisasi juga dari wajib pajaknya. Jadi, apakah sesuai dengan yang mengajukan itu, mengajukan insentif pasal 22 impor itu. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu untuk desain penelitiannya dengan menggunakan penelitian deskriptif dan eksploratory. Mengapa deskriptif? Nah, karena penelitian itu tuh mempelajari gambaran dan menggali informasi tentang bagaimana tingkat pemanfaatan insentif di KPP Pratama Jakarta. Nah, dan kalau yang eksploratory itu ya menggali informasi hanya terhadap insentif itu aja. Terus, nah jadi strategi penelitian yang cocok adalah survei. Nah, adapun pendekatan penelitiannya itu yang saya gunakan adalah induktif karena saya menggunakan data dulu, saya mengumpulkan data dulu, baru menghasilkan suatu kesimpulan yang baru mengenai bagaimana tingkat pemanfaatan insentif perpajakan di KPP Jakarta. Nah, selanjutnya jenis datanya yaitu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk data primer adalah hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Jakarta, sedangkan data sekundernya itu ada beberapa. Yang pertama adalah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta pada tahun 2018, 2019, dan 2020 untuk perbandingan. Terus ada data wajib pajak yang termasuk di perusahaan kita dan perusahaan yang ada di kawasan berikat atau pokoknya perusahaan yang bisa memanfaatkan insentif pasal 22 impor. Nah, selanjutnya datanya adalah permohonan serta penolakan pengajuan pemanfaatan insentif pajak. Jadi, mengetahui berapa yang mengajukan, berapa yang diterima, dan berapa yang ditolak. Nah, selanjutnya data sekundernya ada penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal. Nah, sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu ada 3, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk studi kepustakaan itu untuk mencari mencari data berupa penelitian terdahulu, terus ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada buku dan jurnal. Sedangkan teknik wawancara itu dilakukan dengan pihak yang memproses permohonan insentif pajak tersebut. Nah, adapun jenis wawancara yang saya lakukan adalah semi-structured interviews karena ini sifatnya kualitatif. Nah, lalu untuk yang dokumentasi itu dilakukan dengan mengambil data penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta dan data-data terkait lainnya yang sudah saya jelaskan di jenis data yang tadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Dea. Jadi Dinda ini mau meneliti tentang pemanfaatan insentif pajak PPh 22 impor terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Latar belakangnya oke, ya oke lah, nilainya 100 kan. Jadi cukup komprehensif, dia urut-urutannya dari corona, datanya dia kasih lihat, sumber datanya ada, dan tidak ada pernyataan pendapat. Nah, jadi terus dia menganalisis, sudah memberitahukan ini sudah pernah dilakukan, bedanya apa, ya itu bagus. Terus pertanyaan penelitiannya dan tujuan penelitiannya itu nyambung. Terus datanya juga lengkap. Datanya di sini dia buat penerimaan pajak, PPh 22, daftar wajib pajak yang masuk terhadap perusahaan PT, daftar permohonan dan penolakan pengajuan insentif. Jadi dia tahu mau apa yang mau dikerjakan. Jadi ya adik-adik semua ya seperti ini. Harusnya kalian tahu apa yang mau dicari, karena banyak sekali yang miss di data ini.
data premium, data primer, data sekunder gitu doang. Ya itu aku pun tahu, gitu kan. Tapi apa, ya? Jadi aku pikir ya diberitahu detailnya apa, karena yang tahu detailnya penelitian kalian ini kan kalian sendiri. Terima kasih ya Dinda ya. Jadi di kelas-kelas yang lain itu yang nilainya 100 itu nggak mau ngomong, aku juga nggak ngerti. Dia pikir kalau dia 100 dia akan 100 nilai akhirnya. Wah itu nggak itu jaminannya. Karena apa? Karena 50% itu di aktivitas, bukan di ujian. Ya, jadi aku pikir teman-teman yang nilainya 100 juga jangan diam-diam aja, karena itu tidak menjamin nilai akhir kalian juga akan 100. Oke, silakan yang lain. Nomor berapa? 20, Sensei. 20 Rara, oke ya. Silakan Rara. Oke. Jadi teman-teman izin mempresentasikan proposal penelitian berjudul Analisis Kesenjangan atau Perbedaan Perspektif Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengenai objek pajak penghasilan potong pungut. Yang melatar belakangi pengambilan judul ini adalah berangkat dari pengertian pajak itu sendiri dan withholding tax system sebagai salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, di mana withholding tax system ini mempercayakan kepada pihak ketiga untuk dapat memungut atau memotong pajak dari sumber pajak terhadap adanya suatu objek pajak serta melaporkannya. Melihat kondisi lain bahwa objek pajak yang dituju dalam hal ini adalah Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu banyak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dengan berbagai rekanan. Nah, ini berpotensi memiliki kesamaan perspektif terhadap penafsiran objek pajak atau juga dapat memiliki perbedaan perspektif terhadap penafsiran objek pajak itu sendiri. Melihat kondisi tersebut, saya dalam hal ini penulis bermaksud mengamati praktek pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dengan mengambil beberapa sampel praktek pemungutan dan pemotongan pada instansi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, dengan membandingkan kesesuaian praktik dengan peraturan yang diberlakukan dari berbagai perspektif, namun di sini khususnya membahas perspektif penafsiran objek pajak oleh Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai pemotong dan pemungut pajak. Nah, untuk karya tulis ini dipandang perlu dilakukan karena menurut pandangan penulis belum ada karya tulis sebelumnya yang berfokus pada kesenjangan atau perbedaan perspektif penafsiran objek pajak penghasilan potong pungut oleh bendahara. Nah, untuk karya tulis ini juga dapat memperkaya penulisan dalam bidang terkait. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian data kualitatif. Untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, itu yang pertama, apakah terjadi kesenjangan atau perbedaan perspektif pemotongan atau pemungutan objek pajak oleh Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan yang kedua adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Untuk tujuan penelitian sendiri itu tentu saja untuk dapat mengetahui adanya kesenjangan atau perbedaan perspektif pemotongan oleh bendahara terhadap objek pajak penghasilan potong pungut, dan yang kedua untuk mengetahui secara detail faktor penyebab adanya kesenjangan perbedaan perspektif yang terjadi. Untuk metode penelitian sendiri, yang digunakan oleh penulis adalah metode dengan desain penelitian teknik pengumpulan data kualitatif, dengan didukung strategi penelitiannya menggunakan observasi dan juga wawancara terhadap objek penelitian yang dituju. Untuk jenis data yang dibutuhkan itu, dengan desain yang diterapkan, penulis merancang desain penelitian untuk memperoleh data primer, dan untuk memperoleh data sekundernya dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah dengan mengumpulkan data yang sudah ada sebelumnya yang masih terkait dengan topik yang dibahas. Untuk desain penelitian yang ditentukan menggunakan jenis wawancara semi-structured interview sebagai teknik pengumpulan data, dan penulis merencanakan wawancara sebanyak minimal 1 kali dengan Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai partisipan, dan direncanakan dilakukan dengan media telepon atau melalui media conference mengingat kondisi pandemi yang masih terjadi hingga saat ini. Alasan mengapa memilih metode ini adalah penilaian atau kesimpulan yang ingin diraih sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab pertanyaan penelitian adalah
bukan dalam bentuk skala yang dapat diukur secara kuantitatif atau hanya dengan angka, namun tingkat kualitas hasil penelitian itu sendiri, yakni pandangan penulis tentang adanya perbedaan perspektif terhadap objek pajak sebagai tujuan penelitian. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, thank you Rara. Jadi aku lihat di desain penelitiannya datanya masih data primer sekunder ya. Jadi ini buat KTTA nanti? Enggak, Sensei. Oh enggak. Oh, ya good. Gak apa-apa. Tapi next time kalau apapun topiknya di KTTA, tolong didetailkan datanya ya, Dek ya. Iya, Sensei. Berarti misalnya di situ aja ya, Sensei. Miss-nya di situ sama sedikit di pengantar, di latar belakang. Di latar belakang itu ada kontribusinya, oke. Jadi gini, di paragraf yang kedua, selaras dengan tujuannya, bla 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 bla, itu jangan berpendapat. Oh iya, Sensei. Ya, jadi seperti yang tadi aku bilang, usahakan ya nggak semua juga sih. Ada source-nya, ada sumbernya. Oke? Terima kasih, Sensei. Ada beberapa ini yang sumbernya juga kurang jelas, jadi aku potong di situ juga. Oke? Jadi ya nggak apa-apa. Thank you. Kemarin itu ada yang tanya kenapa apa yang nilainya kenapa nilainya tanya kurangnya apa? Ya aku pasti akan menjawab karena kalian juga berhak tahu bagaimana kurangnya, dan aku juga senang karena next time you can do better, karena buatku sih bukan hal yang tabu untuk menanyakan di mana kurangnya, karena itu hak kalian juga ya. Jadi ada yang nanya kemarin Japri, dan aku tidak tersinggung karena aku pikir ya nggak ada yang salah kan ya, dan aku tidak memotong nilainya sama sekali, no ya. Jadi aku dengar itu pernah ada yang kalau ditanya dosennya malah dipotong nilainya. Ya aku harap dosen-dosen yang sekarang tidak seperti itu. Karena ini kan dosen, bukan Tuhan. Ya Tuhan aja kalau ditanya nggak akan dimasukin neraka kalian kan. Jadi aku sih berharap kita fair and square. Kalau kalian bertanya di mana kurangnya, aku akan kasih tahu. Karena aku pikir ini juga pembelajaran buat kalian, dan aku tidak akan memotong nilai kalian kalau kalian bertanya. Tapi ya itu sepanjang kalian menanyakannya dengan sopan. Ya kalau kalian pun menanyakannya dengan tidak sopan, ya aku tidak akan memotong. Cuman ya penyelesaiannya tidak akan di sini begitu. Ya aku sih prinsipnya itu aja. Kalau kalian mau tahu miss-nya di mana, silahkan. Jadi ini udah ada beberapa yang presentasi mau nanya kurangnya di mana, aku kasih tahu. Jadi aku pikir ini baik untuk hubungan yang fair and square. Oke, silakan yang lain. 18 Sensei. 23 Sensei. 18 sama 23. Sensei, sebelumnya boleh tanya lagi nggak, Sensei? Boleh. Apa itu? Yang pertama mau mastiin lagi, berarti tadi misalnya tadi sumber yang beberapa belum valid gitu ya, Sensei. Terus sama yang pendapat di latar belakang, terus yang terakhir yang kualitatif sama kuantitatif, data primer sekunder tadi. Primer, yes. Nah, aku cuma potong nilaimu 5 toh? Iya, Sensei. Iya kan. Tadi siapa 18? 18 sama berapa tadi? Saya Sensei. Siapa saya? Muhammad Arif. 18 kan? Iya. 18. Oke, silakan Dev. Ya. Selamat pagi Sensei dan teman-teman. Izin mempresentasikan proposal yang saya buat dengan judul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Alasan mengambil judul tersebut karena penulis merupakan salah satu orang yang memulai investasi di masa pandemi. Di masa pandemi ini penulis melihat banyak sekali orang yang mulai investasi sehingga judul tersebut dapat dianalisis. Latar belakang mencakup beberapa poin. Yang pertama ada pengertian pandemi, lalu penetapan wabah virus COVID-19 sebagai pandemi. Yang ketiga ada dampak terhadap ekonomi. Pelan-pelan, Rif. Nggak ada yang ngejar kau. Pelan-pelan aja. Yang keempat, karena adanya work from home, muncul tren baru di masyarakat, yaitu untuk mulai berinvestasi. Lalu selanjutnya, perkembangan teknologi terhadap investasi, khususnya transaksi saham di kala pandemi, yaitu dapat dilakukan di rumah. Contohnya melalui online trading. Lalu yang terakhir,
Peningkatan jumlah investor di Indonesia yang signifikan akan berdampak pada penerimaan pajak. Dan sepanjang pengetahuan penulis, analisis ini adalah yang pertama kali dilakukan dalam ruang akademis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa tentang dampak pandemi terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Untuk pertanyaan penelitian ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan jumlah investor dalam negeri. Tujuan penelitian yang pertama, penulis dapat menyimpulkan dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Secara khusus, penulis akan fokus ke bagian penjualan saham. Yang kedua, penulis dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan jumlah investor dalam negeri. Untuk metode penelitian, yang pertama desain penelitian, penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif karena sesuai dengan tujuan dari penelitian kuantitatif, yaitu untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Selain itu, penulis akan menggunakan studi kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data historis dan kepustakaan serta menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus. Yang kedua, jenis dan sumber data. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam melakukan penelitiannya. Data primer berupa faktor penyebab kenaikan jumlah investor dalam negeri, sedangkan data sekunder berupa penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, serta informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Penulis akan mengumpulkan data penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan survei. Untuk survei sendiri dilakukan kepada investor untuk yang faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan jumlah investor. Dan survei kepada Direktorat Jenderal Pajak, bagian Direktorat Data dan Informasi yang ada di kantor pusat. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, penulis akan membandingkan dan menilai data-data tersebut dari tahun ke tahun, serta menyimpulkan hasil survei yang didapatkan. Terima kasih, Sensei. Oke, thank you, Rif. Jadi, Rif, aku kasih masukan sedikit ya. Jadi, di latar belakang di paragraf kedua, kawan juga bilang ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal pajak adalah penyumbang terbesar. Nah, itu dimasukin datanya. Ya kan? Kalau bilang ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kau harus kasih lihat. Kita itu mengalami pertumbuhan yang negatif. Ya kan? Nah, terus pajak adalah penyumbang negara terbesar. Ya, semua orang tahu. Cuma berapa porsinya. Dan jangan lupa sumbernya. Oke? Iya, sih. Nah, terus satu lagi, ekonomi Indonesia sempat berjalan, hal ini tidak mencapai target, bahkan juga bla bla bla. Ya kalau bisa didetailkan dan dikasih sumbernya ya. Baik, Sensei. Oke, good. Kayaknya yang lain-lain aku sih oke. Ya, aku kasih full mark. Dan datanya dia sudah bagus karena di data primer dia ingin tahu faktor penyebabnya, data primernya nanti diambil dengan wawancara, dan data sekundernya penerimaan pajak. Dan kalau bisa aku kasih masukan, data sekundernya ini penerimaan pajak penghasilan 4 ayat 2 atas saham, dan kalau kau bisa dapat jumlah volume trading saham. Tuh, jadi kau bisa bandingkan dulu nanti ya, Ede ya. Itu yang volume trading saham itu dari sekuritas, Sensei? Ya, dari iya. Ya kan dari bursa lah, ya kan itu kan biasanya open kan, open for public. Jadi kau bisa bandingkan volumenya sekian, kenapa potongannya kan gini nih, itu akan sama, hampir sama. Kalau tren volumenya misalnya, volume trading saham itu misalnya naik 2%, paling tidak 4 ayat 2-nya pun juga akan naik 2% kan. Jadi kau bisa melihat sinkronnya. Jadi bisa membandingkan volume dengan penerimaan Sensei. Yes. Ya. Okay. Jadi izin bertanya Sensei. Jadi misalnya di latar belakang aja Sensei. Latar belakang aja. Kalau ini siapa? Ya. Ini jadi KTTA. Iya Sensei. Good. Nanti di KTTA ditambahkan ya sumber datanya ya. Iya. Ya. Terima kasih Sensei. Sama-sama ya. Semoga berhasil investasinya ya. Ya. Amin. Ya. Jadi begini. Ini aku word of wisdom sebentar aja ya, kalian juga harus berinvestasi. Nanti kalau mau bekerja, coba kalau udah bekerja ya, ingatlah ini,
bersenang-senang itu tidak salah. Aku pun sering bersenang-senang dan aku senang bersenang-senang karena aku kerja kayak orang gila. Ya. Setiap Senin sampai Jumat tuh aku pulangnya malam. Jam 8, jam 9, jam 10. Kemarin itu rapat sampai 12:30. Beberapa hari karena ada RPMK Omnibus. Terus Sabtu ini aku ngajar seharian. Jadi I work hard and I also play harder. Ya. Jadi kalian juga nanti begitu kalau bekerja. Kalau kalian sudah bekerja, nikmati hasil pekerjaan itu tidak salah. Ya, tapi jangan kalian habiskan. Kalau anak muda macam kalian ini kan, udah aku lihat itu waktu aku di Tokyo, ya kan? Kak, kami mau ke Tokyo, iya datang. Terus kan, belilah sepatu Yeezy. Kalian tahu tuh Yeezy Adidas itu yang 10 juta atau 15 juta itu kan aku bilang. Ya udah belilah begitu kan. Tapi kau ganti ya uangku. Iya nanti ku ganti Kak. Terus aku bilang sama dia, ya nggak apa-apa sih Dek, menikmati hidup. Gue bilang, tapi ya kau pikirkan juga untuk masa depanmu. Karena kan kita tidak tahu apakah kita akan sehat terus. Ya, jadi ini dari Arif ini kalian juga harus banyak belajar. Ya, dulu aku juga begitu dinasihati sama bosku. Nanti kalau kita bekerja ini kita mesti terima duit nih. Terima duit misalnya 50 juta sebulan misalnya. Tapi kalau pensiun nanti kan tunjangan nggak terima, ya kan? Yang diterima cuma gaji, itu pun cuma 80%. Jadi mungkin nanti yang diterima cuma 4 juta. Jadi jangan kaget nanti. Dari 50 juta sebulan, tiba-tiba jadi 4 juta. Sementara gaya hidup, tetap gaya hidup 50 juta. Jadi dari muda itu dibiasakan, karena itu habit, itu kebiasaan. Ya, jadi aku senang nih si Arif sudah mulai dari muda. Jadi adik-adik semua, ya kalian juga nanti mungkin mulai kerja lah. Mulai disisihkan untuk makan-makan, disisihkan untuk orang tua, disisihkan untuk beli sepatu, disisihkan untuk uang kos, untuk ongkos. Tapi jangan lupa disisihkan juga untuk menabung. Ya, menabung itu kan nggak harus di bank atau di saham. Ya bisa ternak kambing, ternak lele, ya. Oke, itu aja. Jadi jangan lupa dari awal sudah mulai harus dipikirkan. Ya, oke. Next, siapa yang mau presentasi lagi? 01. Aditya Laksmana Lintang Perdana. Bagus sekali namanya. Sensei. Yes. Tadi saya absen 23. Oh, siapa duluan? Oh, 23 duluan ya? Iya, Sensei. Oh, 23 dulu. Maaf ya, Aditya ya. Abis Ricky ya, Dek ya? Iya, Sensei, siap. Oke, sip. Ayo Ricky, silakan, Dek. Ya, baik, selamat pagi Sensei dan teman-teman. Izinkan saya menyampaikan proposal UTS yang berjudul tinjauan pemanfaatan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN pada masa pandemi COVID-19. Jadi di latar belakang proposal penelitian saya ini, perekonomian Indonesia ini kan sedang mengalami resesi akibat dihantam pandemi COVID-19. Jadinya penerimaan negara terutama pajak itu mengalami penurunan yang signifikan. Dari penurunan penerimaan negara yang signifikan ini, anggaran belanja dari tiap-tiap kementerian itu kan membengkak, khususnya dari Kementerian Kesehatan RI yang fokusnya untuk memerangi COVID. Jadi pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya pajak itu dengan memberikan berbagai insentif supaya masyarakat mampu meningkatkan konsumsinya karena mendapat pengurangan beban pajak. Tujuan penerimaan ini bisa dilihat dari pertimbangan PMK 03 tahun 2020 yang telah dilakukan perubahan sebanyak 3 kali sampai PMK 110. Nah, di PMK 23 ini, salah satu PMK yang diberikan adalah insentif PPN. Jadi di PMK 23 ini memberikan insentif pemberian restitusi kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi paling banyak sebesar 5 miliar dengan KLU tertentu, dan tentunya pemberian insentif ini dipersamakan dengan pemberian insentif kepada wajib pajak yang dianggap memiliki kriteria berisiko rendah. Nah, menurut penulis, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target pemanfaatan insentif pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran PPN sehingga bisa dievaluasi sebagai acuan untuk memberikan fasilitas serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini bisa dielaborasikan dengan penelitian ini untuk memberikan gambaran seberapa sukseskah pemberian insentif ini untuk mendorong konsumsi dalam negeri dan mendorong para pengusaha mencetak laba karena adanya peningkatan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan pengetahuan penulis, tinjauan atas pemanfaatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar PPN saat pandemi COVID-19 ini adalah tinjauan yang pertama. Namun tinjauan atas pemberian insentif pajak lainnya saat pandemi itu bisa dielaborasikan dengan penelitian ini. Nah, pertanyaan penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama, apakah pemanfaatan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN untuk PKP yang memenuhi syarat berisiko rendah itu sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh DJP. Yang kedua, bagaimana perkembangan pemanfaatan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN oleh PKP yang memenuhi syarat berisiko rendah. Yang ketiga, apa saja klasifikasi lapangan usaha PKP berisiko rendah yang paling banyak memanfaatkan insentif tersebut dan apa saja KLU yang terdampak parah oleh pandemi COVID-19. Yang keempat, yaitu berapa sih besaran rata-rata insentif pengembalian PPN yang diberikan kepada PKP yang memenuhi syarat berisiko rendah sejak diberlakukannya insentif tersebut. Tujuan dari penelitiannya ini yaitu untuk meninjau pemanfaatan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini secara tidak langsung juga untuk bertujuan mengetahui besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap penghasilan dan operasional para PKP dari berbagai kriteria lapangan usaha yang ada di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, penelitian strategis, penelitian kepustakaan dan studi lapangan berfungsi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Salah satunya yaitu untuk mengukur efektivitas pemanfaatan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN bagi PKP yang memenuhi syarat berisiko rendah, dan apa saja klasifikasi KLU dari PKP berisiko rendah yang paling banyak memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, jenis data penelitiannya itu yang saya pakai adalah data sekunder yang diperoleh dari database BPS, habis itu Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dari Kementerian Keuangan BPS ini akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan jumlah pemberian restitusi PPN secara nasional. Sedangkan data dari Direktorat Jenderal Pajak ini akan menjadi data inti yang menjelaskan jumlah dan persentase pemanfaatan insentif PPN tersebut, serta memberikan gambaran seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap laba usaha dari sektor-sektor atau KLU-KLU di Indonesia. Teknik pengumpulan datanya itu, penelitian ini cukup mendokumentasikan yang didapat dari database itu. Sekian saja. Maaf, tidak ada suaranya, Sensei. Oh ya, maaf. Jadi ini buat KTTA juga? Iya sih, tapi saya rubah-rubah sedikit gitu. Oke. Jadi gini, di tujuan penelitian, ya, di tujuan penelitianmu di paragraf kedua itu, ya, itu data-data nggak usah di situ deh. Nah, data-data tersebut akan sangat berguna. Itu jangan, ya. Tujuan penelitian aja. Ya, kalau bisa tujuan penelitianmu itu samakan aja dengan pertanyaan penelitianmu, ya. Itu aja akan lebih gampang. Aku lebih suka yang kayak gitu tuh. Jadi refer kemana gitu ya. Terus satu lagi di ini nih di paragraf pertama, ya. Paragraf pertama sama seperti tadi. Tolong dikasihkan informasi detailnya, penurunannya bagaimana. Terus belanja kesehatannya bengkak sebesar apa? Jangan bengkak ya, Dek ya. Iya. Meningkat ya. Oke. Bahasa yang baku ya. Terus kasih sumbernya ya. Itu aja kok. Nilaimu bagus kan? Iya, Sensei. Dan pasar aman kan? Aman, Sensei. Aman. Oke, good. Sekarang
Aditya, yuk silakan deh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal UTS saya mengenai tinjauan efektivitas penurunan tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka berdasarkan PP nomor 30 tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib pajak WP Badan Perseroan Terbuka di KPP Pratama Gubeng. Untuk latar belakangnya, semenjak adanya pandemi virus COVID-19, dunia mengalami kesulitan terutama dalam sektor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, dalam pandemi COVID-19 ini telah meluluhlantakkan beberapa sektor bisnis di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya penerapan beberapa kebijakan dari pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran virus COVID-19, seperti PSBB dan juga WFH. Bahkan tidak sedikit negara yang menerapkan lockdown. Kemudian, dari hal tersebut, pemerintah mulai memberikan stimulasi untuk menyelamatkan perekonomian di Indonesia dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang kemudian pada tanggal 16 Mei tahun 2020, Presiden Jokowi secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang. Dan sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yakni PP Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka sebagai salah satu respon pemerintah untuk memberikan suatu insentif perpajakan kepada para pengusaha di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan diberlakukannya insentif perpajakan berupa penurunan tarif PPh badan tersebut, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan penurunan tarif PPh badan sebesar 3% tersebut di tahun 2020 ini, diharapkan WP Badan Dalam Negeri tersebut bisa meningkatkan laba bersih dan mengecilkan beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan dapat survive di masa pandemi 2019 ini. Masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian terkait ada insentif tersebut, juga diperlukan suatu pengawasan terkait kepatuhan wajib pajak setelah insentif diberlakukan. Misalnya seperti kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, dan juga kepatuhan pembayaran tunggakan pajak. Dari indikator-indikator tersebut, selanjutnya dapat ditentukan apakah kepatuhan WP semakin meningkat dengan ada insentif perpajakan tersebut atau justru sebaliknya. Selanjutnya, pertanyaan penelitian saya ada 3. Yang pertama, bagaimana perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak badan perseroan terbuka antara sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 30 Tahun 2020 di KPP Pratama Gubeng. Yang kedua, apa saja hambatan dan solusi yang telah dilaksanakan dalam menerapkan PP Nomor 30 Tahun 2020. Kemudian ketiga, bagaimana pengaruh penerapan PP Nomor 30 Tahun 2020 terhadap penerimaan PPh-WP Badan di KPP Pratama Gubeng. Untuk tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, menganalisis perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak badan perseroan terbuka antara sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 30 Tahun 2020 di KPP Pratama Gubeng. Yang kedua, mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang sudah dilaksanakan di KPP Pratama Gubeng dalam menerapkan PP Nomor 30 Tahun 2020. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh penerapan PP Nomor 30 Tahun 2020 terhadap penerimaan PPh wajib pajak badan di KPP Pratama Gubeng. Metode penelitiannya untuk pengumpulan data, saya menggunakan metode kuantitatif dalam melaksanakan penelitian. Metode kuantitatif digunakan salah satunya dalam membandingkan penerimaan PPh antara sebelum dengan sesudah diberlakukannya penurunan tarif PPh badan. Saya juga menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus, yakni dengan membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan perseroan terbuka antara sebelum dan setelah diberlakukannya PP Nomor 30 Tahun 2020. Untuk datanya saya menggunakan 2 jenis data. Yang pertama data sekunder. Data sekunder sendiri saya dapatkan dari dokumentasi itu terkait dengan penerimaan PPh badan di KPP Pratama Gubeng. Kemudian untuk data primernya saya dapatkan melalui wawancara dengan pegawai KPP. Itu terkait dengan
hambatan dan solusi yang telah dilaksanakan dalam penerapan PP nomor 30 tahun 2020. Sekian dari saya, Sensei. Oke, good. Adit. Dit, ini jadi KTTA? Iya, Sensei. Oke, good. Kalau jadi KTTA, aku minta tolong yang paragraf kedua di dalam latar belakang diberikan detailnya dan sumbernya ya. Terus ini banyak sekali kau mengquote si Elena. Siapa Elena ini? Kakak tingkat? Bukan? Bukan, Sensei. Bukan, oke, good. Kalau bisa, kalau memang mau mengquote Elena, digabung aja. Ya, jangan Elena dalam 3 paragraf itu tuh, ya kan? Digabung aja. Iya, Elena Sensei. itu Elena dalam 1 paragraf dan ditambahin deh, kan bukan dia aja yang melakukan studi ini kan, jadi supaya lebih bervariasi. Terus satu lagi ini pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Jadi pertama pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitiannya menganalisis perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak bagi WP badan sebelum dan sesudah diberlakukannya. Nah, pertanyaan penelitiannya di sini aku lihat yang 2 dan 3 mereka saling terkait, tapi yang 1 ini pertanyaan penelitiannya bagaimana upaya dalam mensosialisasikan. Iya, itu salah input, Sensei. Jadi supaya dia link ya deh ya. Iya, Jadi Sensei. next time untuk KTTA-nya supaya lebih sinkron ya, baik deh. Oke, Adit. Iya, Sensei. Terima kasih, Sensei. Oke, good ya. Ini udah tinggal 4 menit lagi. Jadi gini nih, Faris, mana Faris? PJ-nya mana PJ-nya? Faris? Iya, Sensei. Ya, good. Jadi gini ya, adik-adik yang belum presentasi proposalnya, ya, karena ini semua harus presentasi. Semua harus presentasi. Yang belum presentasi proposalnya nanti lapor ke Faris. Jadi nanti Faris buat list yang belum presentasi proposal. 1 titik absen 16 misalnya. 1 16, 2 32, 3 misalnya 17. Lanjutkan sendiri masing-masing ya. Karena semuanya harus presentasi. Dan ingat Dek, ini yang paling tinggi nilai aktivitasnya ini Grafta. Ya. Grafta dan Anissa, ya. Jadi yang lain-lain ini aku harap supaya lebih aktif, ya. Karena ini bobotnya 50%. Jadi next time kalau kita punya minggu depan aku udah mulai ngajar, udah ada bahannya, nanti aku upload di Google Classroom. Aku pengen dengar suaranya ya. Aku nih Juan Martin ini nilainya 100 tapi suaranya jarang sekali kedengaran. Gitu juga si ini Suta Lencana, terus nomor 22 Renanda, ya. Jadi terus Runeva Adami, itu aku ya help me to help you, ya seperti aku bilang tadi, ya nilai ujian kalian 100 belum tentu nanti finalnya bisa segitu karena itu baru 25% dari nilai. Jadi yang kemarin itu kalau dapat nilainya 80, itu akan diperhitungkan 20. Ya kan? Kalau yang dapatnya 100, yang akan diperhitungkan 25. Tapi kalau misalnya kalian dapat 100 di aktivitas, akan diperhitungkan 50. Ya. Jadi aku supaya kalian lebih punya motivasi lagi di dalam aktivitas. Jadi untuk ini nanti halo Grafta. Oke. Ya. Jadi nggak usah kalau soal nilai ujian itu hanya 5 itu 2 kali ujian nilainya sama dengan kalian beraktivitas. Jadi ya pintar-pintarlah kalian mengalokasikan ininya. Mengalokasikan resource-nya. Ya. Kalau aku sih namanya nanya gratis. Ya kan? Nilainya banyak pula, ya. Oke. Jadi aku mohon tuh adik-adik yang belum begitu ini suaranya belum banyak kedengaran suaranya, Arsita Putri Aziz, terus Renanda udah tadi, yang agak mengkhawatirkan itu
Renanda, Runeva, Arsita Putri Aziz, Amalia Amalia udah lumayan. Oke, ya aku pengen dengar suaranya. Sama Juan Martin. Mana Juan Martin? Hadir Sensei. Ya. Kau nggak banyak, kau cakap. Ya. Jadi seperti aku bilang kemarin, dapat 100 itu gampang, mempertahankannya susah. Ya. Jadi ya aku sih pengen yang belum 100 nanti bisa bagus, yang 100 tetap 100. Tapi help me to help you, semoga nanti bisa baik semua menilainya. Jadi aku nggak usah pusing-pusing lagi. Oke, ya. Jangan lupa nanti semuanya yang belum presentasi lapor ke Faris. Kau udah presentasi Grafta? Belum kan? Belum, Sensei. Kau juga Martin kan belum? Ya kan? Iya, Sensei. Ya. Pokoknya yang belum presentasi harus presentasi. Itu ya. Oke. Jadi ingat aja nilainya 50%. Terus nanti kita akan ada aktivitas juga. Aku lupa aktivitasnya apa. Lihat ada di RPS. Oke? Berarti minggu depan presentasi, Sensei. Yang belum ya? Pak, aku lah kapan? Siap, Sensei. Ya. Nanti kalau ada waktunya, aku akan bilang, ya udah, ini waktunya kita 10 menit presentasi. Karena minggu depan kan aku ada tugas, ada ngajar juga. Kalau misalnya ngajarnya cepat selesai, akan ada presentasi. Atau nanti di depan kita presentasi dulu 10 menit, atau nanti di belakang 10 menit, ya. Ya, Grafta ya. Oke, kalau gitu kita selesaikan sampai di sini, karena nanti 11.30 pun aku ngajar lagi di kelas 5.15. Oke, sehat-sehat, sampai ketemu minggu depan. Hari ini aku upload bahan untuk kuliah kita minggu depan. Jadi triknya begitu, kalau mau banyak bertanya, baca dulu bahannya. Itu aja. Kalaupun udah tahu, tanya aja. Gitu kan. Namanya kasih nilai, ya. Oke, sehat-sehat semuanya, Dek. Mana Nisa? Mana Nisa? Hadir, Sensei. Oh, iya. Good. Oke. Sehat-sehat ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Bye-bye. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Selamat siang. Terima kasih, Sensei.